Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kasus ya sudah diruqyah misalkan, sudah berulang-ulang misalkan, tapi tidak kunjung sembuh? Ya, jawabannya ada. Jika ini terjadi, bisa jadi ada salah satu faktor ya yang keliru di situ sehingga solusinya tidak kunjung selesai. Solusinya tidak tepat. Ya. Apa faktor tersebut? Diagnosa. Ya. Jadi di sini teman-teman semuanya penting sekali ya mendiagnosa ya orang-orang yang sedang memiliki keluhan. Diagnosa secara detail, secara spesifik ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah memang dalam dirinya ini memang apakah penyakit medis atau penyakit gangguan jin. Kalau gangguan jin yang mana? Apakah sihir, apakah jin nasab, apakah gangguan jin khodam atau gangguan-gangguan jin yang lain. Jadi harus bisa diagnosa seperti itu. Sehingga kita tidak mudah dan tidak selalu keliru berobat gitu. Kalau kita keliru berobat, maka yang terjadi tidak akan mendapatkan kesembuhan. Karena seperti yang Rasulullah sampaikan ya kan, semua penyakit itu ada obatnya. Likulida indawaun fa usiba dawa udai bara azza wa jalla. Nanti ketika obat bertemu penyakit maka sembuh. Yang sudah berobat atau yang sudah ruqyah selama ini dan belum sembuh-sembuh, bisa jadi diagnosanya keliru. Diagnosanya kurang tepat. Nah, hari ini ya di video ini teman-teman semuanya kita akan menyampaikan ya ciri-ciri adanya gangguan jin dalam tubuh kita. Ya. Kenapa harus ciri-ciri? Kenapa enggak dibilang langsung, oh ini ada jinnya, ada jinnya, ada jinnya. Nah, ini hal lain ya, Kenapa seperti itu? Karena jin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, maka tidak ada manusia yang bisa melihat. Ya. Kecuali orang yang sedang gangguan jin. Ya. Jadi kita peruqyah itu nggak bisa melihat jin. Kalau ada peruqyah yang bisa melihat jin, berarti peruqyahnya juga gangguan jin. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk melihat ciri-cirinya ya? Ya, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri itu? Jadi yang pertama ya, ciri-ciri ketika sedang terjaga. Ya. Ciri-ciri ketika sedang terjaga. Ini ciri-ciri secara umum ya. Kalau ada ciri-ciri ini di dalam diri panjenengan, berarti panjenengan sedang gangguan jin atau ada jin yang sedang mengganggu panjenengan. Seperti itu ya. Yang pertama, ciri-ciri umum gangguan jin ketika posisi terjaga. Merasa tidak suka dan sesak ketika sholat dan membaca Al-Quran. Ya. Merasa tidak suka dan sesak ketika sholat dan membaca Al-Quran. Ada yang seperti itu? Nah, kalau ada ruqyah ya. Yang kedua, ciri-ciri ketika terjaga, tubuh sering gemetar tanpa sebab medis. Ya. Termasuk bergetar atau mungkin ini apa itu namanya? Kedutan. Nah, kedutan itu juga ciri-ciri ya. Ciri-ciri ada jin dalam tubuh kita. Yang ketiga, merasakan berat di belakang kepala tanpa sebab medis. Di sini berat nih. Sering berat di sini biasanya. Sering berat di sini, sering berat di tengkuk sini, dan sering berat di pundak. Sering berat di belikat. Ya, merasakan sakit di bawah punggung tanpa sebab medis, merasakan ada sesuatu yang berjalan di kepala. Jadi di kepala ini kayaknya ada yang berjalan gitu loh. Ya kan? Opo gitu loh. Tapi kayaknya ada yang berjalan. Seperti itu. Yang keenam, merasa ada yang menarik ke belakang atau merasakan ada yang mengangkat. Ya. Yang ketujuh, merasa ada seseorang yang membangunkan dari tidur.
Jadi ketika tidur itu kok seperti ada yang bangunin, tapi ternyata ketika kita bangun gak ada orangnya. Yang selanjutnya, yang nomor 8, ketika bangun tidur merasa sesak, ya, atau mungkin susah bangun, atau tidak bisa memandang ke lampu yang sedang menyala. Selanjutnya, susah tidur di malam hari. Jadi gelisah atau susah tidur di malam hari. Yang ke-10, merasa ada orang yang memanggil ketika tidur dan ketika terjaga. Jadi ada suara yang memanggil kita. Misalkan Taufik, Taufik kon kesini gitu. Ada suara, ya. Selanjutnya, sering menangis tanpa sebab. Ya, ini harus dicatat ini, ya. Sering menangis tanpa sebab. Yang selanjutnya, merasa sesak di dada khususnya pada sore hari. Jadi ada rasa sesak di dada kita, ya. Tapi yang terkhusus itu waktunya sore. Jadi kalau sore itu seperti sesak gitu loh. Yang ke-13, keluhan yang dialami makin bertambah setelah marah. Misalkan nih, kita itu punya sesak, ya. Ketika kita marah, tambah sesak. Nah, begitu. Kita punya keluhan pusing, ketika marah, tambah pusing. Yang selanjutnya, banyak makan dan mudah lapar. Ya. Jadi makan banyak sih lapar aja. Seperti itu. Yang ke-15, lebih suka menyendiri dan tidak mau bergaul, berdiam diri di rumah terus menerus. Selanjutnya, selalu merasa sedih. Jadi kesedihan yang menghantui dirinya. Ya, kesedihan yang menghantui dirinya. Yang ke-17, merasa tidak senang setiap kali ada yang menyentuh Anda. Jadi ketika ada yang menyentuh kita, itu kita nggak senang gitu loh. Yang ke-18, merasa sebagian orang ingin melakukan keburukan kepadanya. Curigaan. Yang selanjutnya, suka tempat-tempat yang kotor. Ya. Atau sering bicara yang kotor atau bicara-bicara yang jorok. Yang ke-20, mudah marah dan mudah putus asa. Yang ke-21, sering kesurupan. Ya, kalau sering kesurupan ini sudah umum ya. Yang ke-21, sering kepalanya sakit. Ya. Tapi bukan medis gitu. Sering sakit kepala tapi bukan medis. Dicek di laboratorium ya kan. Oh ini bagus Pak, bagus seperti itu aja. Cuman kita masih merasakan sering pusing. Yang ke-22, mudah was-was. Yang 23, selalu mengalami pendarahan tanpa sebab medis. Pendarahan, ya. Segala macam jenis pendarahan, ya, itu kemungkinan besar disebabkan oleh gangguan jin. Ya, jadi bagi yang ini punya pendarahan, ya punya keluhan pendarahan, saran saya nanti diruqyah. Yang ke-24, sering dibisiki tentang kekufuran, ragu tentang keesaan Allah. Ya, ragu dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, saya menemukan kasus seperti itu ya. Dia dari kecil itu sudah dia bertanya, ini di mana Allah, kenapa harus begini, kenapa. Dan pertanyaannya itu bukan untuk ini ketidaktahuan, tapi memang usil dia bertanya. Ya, pernah seperti itu saya mendapatkan anak-anak itu. Itu jin nasab yang kita temukan itu adalah jin nasab. Yang ke-25, suka bermaksiat. Subhanallah, astagfirullah. Jadi maksiat yang ini, yang terus-menerus ya. Itu potensi ya. Ya, potensi itu ada setan yang mendorong kita untuk selalu bermaksiat. Ya, terus bagaimana solusinya? Solusinya diruqyah, teman-teman semua. Solusinya adalah diruqyah. Oke. Itu adalah ciri-ciri terkait ciri-ciri umum ya. Kondisi kita itu sedang tertidur, sedang terjaga ya. Jadi ciri-ciri umum gangguan jin pada diri kita, kondisi kita terjaga. Seperti itu. Jika ada, saya ada Ustaz, ada berapa? Ada 2 misalkan, udahlah ruqyah lah. Ya. Nggak bisa ruqyah, lakukan ruqyah mandiri. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya bahas ya. Semoga bermanfaat ya terkait ciri-ciri gangguan jin di saat kita itu terjaga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.